نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. عانق طيفه قلبي، ذابت في يديه يدي، نادته عيوني وبهاه لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. Saya katakan karena dia ingin kasih teh, artinya sembahyanglah juga di situ bisa saya katakan karena mengambil keberkahan fadilat daripada orang-orang para nabi, para rasul. Nah itu yang di hadapan kita sana itu ada 2 buah terowongan. Nah terowongan di situ nang orang-orang kita dulu, orang kita Indonesia Asia Tenggara, nang diterletakkan karena di Muaisim di sebelah gunung di situ karena. Nah ini seberatan kimah-kimah daripada yang ada di Mina. Nah gimana? Ada frame yang kita lihat di atas gunung, itu adalah semacam istana kerajaan. Nah ini kimah orang-orang di Mina Selatan. Mudah-mudahan naik karena sawat guring di sini karena bahwa yang ada bahaji seberatan kita karena insya Allah. Nah telentaran pelan di hadapan tiap. Nah 4 tingkatan 20 tingkat tuh. Nah. Nah bentuknya kayak paraho dan ampih, nah kayak berbulat. Nah itu gambarnya, gambar kayak paraho. Nah nah kelihatan dah pelentarannya, ini. Nah di sini namanya Mina. Ini kota Mina. Nah ini ditadahakan orang kayak gelantungan, kayak jerurang perempuan itu rahim perempuan. Jadi karena memadahakan ada kan saat banyaknya haja manusia di dalam Mina ini, terus dia menampung kayaknya kayak itu. Artinya sakingnya Mina ini dijadikan Allah Ta'ala
Nang kaya kita orang banyak jual haji saya berkenal surang mereka kayaknya kan. Nah itu terowongan tadi ada yang kita saat ini kita juga masuk terowongan ini terowongan di higanya ini terowongan ini karena kita melihat karena perkemahan nah jadi banyak juga di sini anti api kinahnya ini anti api والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di tempat yang dinamakan adalah yaitu tempat bumi Arafah. Di bumi Arafah sudah kita kenali bahwa ada di sana tempat wukuf daripada orang melaksanakan haji, yaitu wukuf dengan wukuf Arafah namanya. Dimana di saat kita ini berada, insya Allah kita di sini tempat berbetulan di mana aja kita pernah wukufnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Hajjatul Wada. Jadi waktu Nabi Hajjatul Wada, Nabi kita wukuf dan naik ke atas itu Jabal Rahmah pada. Tapi Nabi kita wukufnya ada di satu tempat Batu Nangganal, di sekitar Batu Nangganal di Situ Ganal, itu di sekitar kita 86 kaki daripada kaki gunung itu. Jadi kalau kaki gunung itu Jabal Rahmah, berbetulan sampai ke sini kurang lebih 86 kaki. Nah, jadi diperkirakan kita nih kurang lebih ya di sini mungkin atas sekitar di sinilah kita. Nah, tidak lain kita keberadaan kita di sini adalah kita mengambil berkah, di mana berkah daripada tempatnya wukuf Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bagaimana orang-orang datang di Arafah, Allah kita memberikan keampunan kepada mereka yang wukuf di Arafah. Ya, mudah-mudahan kita juga berada di sini pun kita juga mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semua keampunan juga ibadah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa di sini. Buka. Qadis tauda'tuka fi hadzal makan asy-syarif syahadati wa qawli wa i'tiqadi bi anni sabatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami di tempat yang mulia ini kami melihat Engkau akan ucapan syahadat kami, perkataan kami, akhirat kami, bahwasanya tiada Tuhan bersaksi kami bahwasanya tidak Tuhan disembah sebenarnya melainkan Engkau ya Allah, dan bersaksi kami Nabi kita Muhammad adalah suruh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan membawa kalimat ini sepanjang hidup kami sehingga sampai mati kami nanti ya Allah, dan bangkitkan kami dengan kalimat yang mulia ini, dan tinggikanlah dan berikanlah manfaat kepada kami dengan membawa kalimat yang mulia ini pada hari yang penuh pada harta dan alam, mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau menyampaikan kami ke tempat yang mulia ini, mudahkanlah pula ya Allah bagi seberataan orang tua kami, abah kami, mama kami, anak-anak kami seberataan, dan salah kami ya Allah seberataan, dan orang yang minta doakan dan kami mudahkan mereka datang ke sini dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir Allahumma lana wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa ikhwana fid din wa li ikhwanina al muslimin al ahya'i minhum wal maitin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك عانق طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر ورواك شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك Salawat dan salam Nabi Salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga sahabatnya dan orang berikutnya dalam kiamat. Di mana sudah kita maklumi, ini adalah yang namanya Jabal Sur yang ada depan kita, adalah satu tempat di mana waktu hijrahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrahnya Nabi kita dari Madinah. Karena Nabi kita juga menyelamatkan daripada sesuatu yang berharga sangat kepada kita, yaitu adalah agama yang mulia yang Allah beri kepada kita ini. Demikian keadaan agama yang ini yang mulia supaya lebih selamat. Tapi kita SAW diperintahkan Allah untuk berhijrah ke kota Madinah, sehingga agama ini tidak akan sirna akhirnya. Maka dengan itu Rasulullah dengan susah payah begitu keancam dengan dibunuh, tapi kita turun ke mana. Namun Rasulullah berhijrah
menyembunyikan diri Nabi kita naiklah Nabi kita ke tempat gunung Jabal Sur ini. Ada di sana ada guanya namanya. Hingga beberapa hari Nabi kita berada di sana, dengan kita susah payah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu payahnya Nabi kita, letihnya Nabi kita tidak lain adalah untuk kita kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan daripada umatnya ya kita sebelah saat ini. Jadi begitulah keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban dengan agama yang mulia ini dengan susah payah, dan begitu je kita diancam bermacam-macam, namun Rasulullah dengan sabar tabah menghadapinya. Nah, inilah satu gunung yang terjadi bagi Rasulullah SAW waktu berhijrah. Naik Nabi kita ke atas ini menyembunyikan diri di Jabal Sur di sini kurang lebih 3 hari masuk di sini. Hingga Nabi kita setelah itu melanjutkan perjalanan Nabi kita ke kota Madinah. Maka dengan sebab demikian keadaan yang terjadi bagi Rasulullah kayak ini keadaan Nabi kita adalah kecintaan kepada umatnya seberatan kepada kita demi agama yang mulia ini mendapatkan kepada umatnya kebahagiaan. Maka kita tidak lain ucap di sini adalah dengan banyak terima kasih kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca salawat, membaca salam dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kita di sini marilah kita berdoa juga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Tuhan kami, sesungguhnya kami di tempat yang mulia ini kami menitipkanlah kepada Engkau ya Allah akan perkataan kami, akan syahadat kami, akan pengakuan kami dengan bahasanya kami mengatakan seberata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang mulia ini untuk hidup kami selamanya dengan membawa kalimat yang mulia ini sampai mati kami nanti, dan sampai kami nanti dibangkit daripada kubur kami pun dihalal pada mahsyar dengan membawa kalimat yang mulia ini juga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau dalam memudahkan kami datang ke tempat ini ya Allah, mudahkan juga ya Allah kepada seluruh keluarga kami, orang tua kami, abah kami, mama kami, semua anak-anak kami ya Allah, dan semua dangsana kami, dan semua orang yang minta doakan dengan kami ya Allah. Mudahkan mereka datang untuk berziarah ke tempat yang mulia ini juga ya Allah, dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهاه لامس القلب. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. حوضه كوثر ورواك شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء. ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك.
يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بغلط عشان إنسان وارجع على ندمان، بغلط عشان إنسان وارجع على ندمان، ألاقيك في كل مكان فتح لي باب الرجوع. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. Nah, jadi arahnya di sini angkat tangan kita lagi untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kita pada sahabat sembahyang, dan sembahyang itu menghadap kedua buah kiblat, karena Rasulullah SAW apabila wudhu melewati tengah 2 tahun menghadap ke Baitul Maqdis. Dan kita melihat sejarah di kiblat lain di Madinah semalam. Nah, di sini kalau bila kita menghadap sembahyang menuju ke Baitullah, maka sama kita juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi afdal sembahyang di arah bagian di sini. Nah, karena sebabnya karena ini itu daripada orang-orang Bilal pun anaknya di sini juga. Bilal Bang Azan anaknya di sini juga. Nah, mudah-mudahan kita keberadaan di sini tahun depannya sekali-sekali karena kita menghadap sembahyang sebelum berikan ini di tempat di dalam Masjid Haram di Kena ingin menapatakan karena supaya menghadap kedua buah kiblat ini, karena arah ini adalah arah terabdal bagi kita. Nah, gini aja. Mudah-mudahan kita sebentar tetap berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau mudahkan kami pada tempat ini, mudahkan juga pada seluruh keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Berkati Nabi kita Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Angkat kita angkat. Nah, itu kita tempat waktu itu Rasulullah berjalan bersembunyian dengan para sahabat. Nah, di mana di tempat Al-Kamil Al-Kam disinilah terjadinya masuknya aja kita Islam daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena sejarah Sayyidina Umar sudah kita ketahui, Sidin
waktu sebelum Islam itu Sidin penjagaunya menolaki kurang masuk Islam, bahkan Sidin banyak menyakiti di dalam orang menolatinya. Nah, sampai ada seseorang orang di kita perempuan memuji Rasulullah ke sini, sampai akun aja naik gunung. Nih, jadi di Sayyidina Umar sekali di Umar kasih di tujuannya. Jadi Sayyidina Umar kenapa orang ketujuh Muhammad? Jadi di kaki ini ada sedikit hati itu ketaburan kan apa Muhammad ini banyaknya orang di ketujuhnya. Nah, rupanya sesuatu hari kejadian Saya Umar orang penjaganya di akhirnya apa? Ini anak pembunuh berencana membunuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedih membawa pedang. Oh ini kita perang panjang lah. Ya sudah turun sini dua baju apa aja kita baju besi biasanya orang kita bakal rahim. Sengaja terkamu Abdullah bin Khattab Al-Adabi. Kamu si Abdullah dijara Abdullah kayak Umar kemana sampean? Aku anak nah jadi kayak itu keadaannya Abdullah. Jadi jara Abdullah Abdullah itu hampian salah kan hampian Umar Muhammad kan. Jadi jara Umar nah kami sudah berubah deh api berarti menyembah berhala Umar Muhammad ada jaramu. Akhirnya apa? Anak bisa kita sarik temu tapi lawan Abdullah nih Allah berkata akhirnya apa? Diucapin lagi Abdullah. Hai Umar, engkau tahu saat ini itu sanakmu Fatimah itu sudah masuk agama Muhammad. Jadi ada Nabi apa? Sinurul Asal namanya Fatimah. Laki Sidin bagaimana Said. Nah, akhirnya apa? Supaya sudah sekalinya Umar menarga itu cepat bertugas menuti ke rumah Fatimah. Nah sana dia sudah sekalinya anak masuk ke rumah mendengar orang membaca Quran. Nah membaca Quran ini malah jadi lawan Fatimah ini siapa? Khabab bin Awad. Mendengar di sekalinya Umar mendengar di situ orang baca Quran surah mana? Banyak bagian bapak bagian Umar. Nah biar melihat Sayyidina Umar juga kabar mahal langsung saya buka bersembunyi ke iga. Nah dibukailah oleh Siti Fatimah. Jadi jarak Sayyidina Umar siapa tadi nama baca tadi aku dengar tadi di jarak Fatimah Aminah itu di kebandiran nyaring ada Sayyidina Umar. Nah dia sudah diajaki. Nah bahwasanya kamu ini sudah dengar dia anak masuk Muhammad kedah biar dengar ke itu menyakiti langsung memukuli lan adik si Fatimah. Jadi jangan lagi hai Umar saya deh kalau orang ada mengikut agama yang sebenarnya bikin hampian yang salah kenapa yuk hampian sarik dan kami. Nah, rupanya lelaki mengucapkan itu lelaki pulang diantar Sidin hampir berdarah berdua ditampar Sidin berdua. Rupanya bina rasa melihat hati kasihan dan ading ini berdarah diantar. Nah lalu Sayyidina Umar melihat tumpukan ada di situ Quran dan tulisan. Jadi Sayyidina Umar sabani tulisan apa nih? Nah jadi jari Fatimah hampir kebeli mengambil yang ini adalah Quran bacaan kami. Kada boleh hampir najis hampir kalau hampir nak mengambil yang itu hampir harus mandi dulu. Kemudian Sayyidina Umar di situ tengah pun mandi. Dia mandi lalu membaca sini tulisannya tahu. Dia baca surah Taha. Nah dia terbaca innani Allah la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis sholata li dzikri. Kita baca yang itu. Nah, lembut akhirnya apa hati Sayyidina Umar. Nah, gimana pun nih gimana gerang Muhammad nah itu. Nah, jadi jarama keluarlah Habab bin Arab yang bersembunyi deh. Katakan, nah alhamdulillah ya Habab. Umar didoakan Rasulullah malam Kamis tadi mudah-mudahan Sidin mau masuk Islam.
Karena Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, muliakan agama kami serta dengan salah satu daripada umat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar di Makkah ini dua orang, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Kalau bin Hisham itu ya Abu Jahal, sama pada jago di sini. Nah jadi berdua ini apa halangi mana? Hanya apa? Jadi jangan ada bin Allah. Alhamdulillah mungkin saatnya nih Sayyidina Umar untuk tadinya akhirnya dibawalah Rasulullah bin Allah menuju ke rumah di sini. Nah di rumah Al-Qam bin Al-Qam, Rasulullah belajar di sini. Dia sudah belajar di sini. Nah datang Sayyidina Umar ditihi oleh orang nama Intai di atas. Datang Umar, Sayyidina Hamzah teman di dalam itu ada Sayyidina Hamzah sudah Islam. Jadi dia Sayyidina Hamzah mandi Nabi kita, bila Umar datang di hendak berbuat jahat, kita lawan, kita bunuh sampai dia jaga. Apabila dia datang hendak berbuat baik aja, kita sambut dengan kebaikan. Akhirnya apa? Sayyidina Hamzah disuruh Rasulullah bersembunyi. Dia sembunyi supaya jangan yang bertamu dua jaga nih karena bapak batam kan. Nah, itu dibukai oleh Rasulullah sendiri. Ya sudah dibukai oleh Nabi kita Sayyidina Umar, diiringi oleh Nabi kita, melihat Nabi kita tumpuk Sayyidina Umar. Nah itulah wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Nah jadi tunduk disambut oleh Nabi kita, dianu oleh Nabi kita di bahu. Kapan lagi hai Umar petunjuk Allah akan masuk ke dalam dadamu. Nah diam Sayyidina Umar, akhirnya terduduk. Nah langsung dianusin pelan. Kapan lagi hai Umar petunjuk Allah masuk ke dalam dadamu. Dia sudah angka 3 di Nabi kita bahu sidin, dada sidin dijabai jabai kita itu dijabai. Angka 3 kalau saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nah disinilah Islamnya Sayyidina Umar bin Umar sama Al-Qam bin Al-Qam ini. Nah disinilah ini sampai wajib ini namanya Al-Qam bin Al-Qam. Alhamdulillah kita sempat berada di sini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga keimanan tetap kepada kita sebagaimana Sayyidina Umar diberikan Allah taala keimanan. Tapi itu kita kuatnya kepada Sayyidina Umar, kemudian kita diberikan Allah demikian juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni inna qad istawda'na ka syahadatana wa qawlana wa qawlana wa wa'atiqadana bi annana sabatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan membawa kalimat ini sepanjang hayat hidup kami, dan matikan dengan kalimat yang baik ini ya Allah, dan kami dibangkit dari kubur kami di hadapan mahsyar dengan membawa kalimat yang baik ini ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kami berada di tempat ini, menggunakan jasa semua keluarga kami untuk dapat datang ke tempat ini ya Allah. Berikan kami, mama kami, abah kami, dan sana kami, lebih-lebih anak-anak kami seberataan ya Allah, dan orang-orang yang minta doa kepada kami berberkat Nabi kami wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Kita di sini jawab di atas sesekali itu lagi dulu sebelum diganali ini Pasaian pian. Ini sebelum diganali oleh Pasaian. Nah ini gunung, di atas gunung nih, pas di atas puncaknya gunung. Nah di sini ada Masjid Halus tahun 83, Lontoh melihat di sini 83. Jadi Masjid Halus di situ Jarulun Masjid apa tuh? Jarulun Masjid Bilal. Tapi sekedar ulun mali sakanya Masjid Hilal. Hilal itu bahasa kitanya masjid orang hendak mengikuti bulan sehari hilal kan. Hilal bulan sehari. Jadi melihat di situ sekalinya. Namun yang kita lagi sejarah daripada Gunung Jabal Abil Qubain ini yaitu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail sudah diminta di surah Al-Qalam membangun akan Baitullah dan selesai. Nah sidin sekarangnya membangun. Nah jadi Allah Ta'ala mudahkan
Mabal berserubang tanah nang itu sidin kada memikul tetangga. Sidin memakai apa? Ada kajejakan sidin itu bila inya ada ke atas dan naik ke atas. Bila sidin betul. Nah jadi dulu ada labnya dah. Nah saat ini kita inihi itulah namanya makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu bukan kubur Nabi Ibrahim, di situ kada itu tempat berjajaknya Nabi Ibrahim waktu membina membangun Baitullah Ka'bah itu. Jadi naik beranda daripadanya ibadahnya batu naik itu. Tapi akhirnya batu beranda di situ. Rupanya saat waktu dahulu orang-orang di sini dari pemerintah Saudi melihat batu menghalangi orang tawaf, makam Ibrahim itu hendak dipindahnya. Baik dipindahnya sekali membongkar datang tabuhan panjangat nasional lah. Kenapa sih takutanan orang? Kadakwa Allah Ta'ala menghendaki andaknya di situ kadakwa diubah kemanapun kadakwa. Nah itulah sudah namanya makam Ibrahim. Nah membahas itu sidin selesai disuruh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim mahiyawi orang untuk datangan ke Makkah di sini berhaji. Nah di mana disuruh naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Supaya naik sini sakalinya berhiawan. Jadi Nabi Ibrahim ya Allah ya Tuhanku orang yang dipanggil kada ada kayak apa orang mahiyawi. Jadi Allah Ta'ala hai Ibrahim ikam tugasmu mahiyau aja. Kainah aku nang tukang sampaikan. Aku nang menyampaikan. Jadi sekalinya Allah Ta'ala menyampaikan ke kita dua tu alam arwah, masih dalam alam roh lagi kita. Nah sampaikan Allah Ta'ala kita. Jadi bila sudah kita waktu dulu disampaikan menyahuti datang ke orang tua sini. Maka itu kita bila sudah hendak kan mengucapkan labbaik awak. Aku perkenankan panggilanmu tu ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim disuruh mahir kita. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita datang ke sini. Jadi bila orang datang ke sini sekali dalam roh itu sekali ucap labbaik. Bila dua kali datang ke sini dua kali tanya. Nah jadi kita alhamdulillah orang yang masuk dalam arwah dijadikan Allah Ta'ala kita namanya putih sekalinya juga panggilan Nabi Ibrahim itu. Alhamdulillah. Jadi kita waktu kita di sini sudah ingat bahwa kita dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Jangan kadang-kadang kita sebelum berikan ini mudah-mudahan ingat seperti dilaksanakan biasa sujud syukur. Ya lagi dulu jadi kita ziarah harta ini kita dibawa oleh Ustaz Almarhum Ustaz Jamhuri. Sidin aja di sini nah ingat aja di bawah Sidin. Jadi kita disuruh sujud syukur keberadaan syukur menyukuri bahwa kita dapat sekalinya dijadikan Allah Ta'ala berada di mana di negeri Makkah ini atau kawan tuh datang kampung di Makkah ini. Nah ada syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan kita di tempat dua ini sudah kita juga di makam Ibrahim di Jabal Qubais kita juga sudah mengetahui. Nah mudah-mudahan kita juga saya pada kita mudah kesempatan keluarga mendatangkan juga kasih juga amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lalu tempat di sini madrasah dan tentang itu misalnya dan tentang itu mengucap salam Nabi kita. Nah jadi tentunya ini di sini bang dan tentunya kita akan tahu lagi mana tentunya kita sudah begitu 1400 tahun PRI dan itu tangannya oleh Ustaz Jamhuri lagi dari membawa kami insyaallah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala
wasallam ala rasulillah. Di mana saat ini kita berada, tentunya sudah kita ada yang tahu di belakang kita itulah namanya Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita Maulid ini, kita lihat di sebelah kanan kiri ya, sebelah sana itu adalah namanya dinamakan dengan perkampungan daripada Bani Hashim Bani Muthalib, di mana kita sudah ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala sudah kita turun wahyu mengajak orang untuk kita masuk kepada agama Islam dengan dakwah sir dan lain-lainnya, hingga di antara orang-orang kafir Quraisy yang begitu banyak memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kita satu waktu dibikot Rasulullah. Hati bikot itu ada boleh lagi berhubungan dengan Nabi kita. Kada boleh berjual beli, kada boleh bertolongan dengan Rasulullah. Hingga Rasulullah beradalah di tempat di kampung di sini. Kampung di sini. Nabi kita berada di sini di peluk orang, kada boleh hubungan orang lain. Hingga bertukar jual pun kada kalah. Rupanya di antara perjalanan hidupnya Nabi kita SAW di waktu di Bulukado di sini, di bikot orang di sini, ada juga orang-orang pihak daripada kabilah-kabilah yang lain nabi kita apa kasihan Rasulullah. Hingga waktu orang-orang kafir Quraisy sudah kita malam belum menjelang malam maghrib orang kuringan dah. Nah di malam itulah kawat bapak kita berjual beli. Nah di mana wadahnya berjual belinya diadakanlah oleh orang yang kasihan itu berjual beli dan menjual Nabi kita nih pasar malam di kita banyak di situ. Nah disitulah dahulu pasar Seng. Hampian di situ lagi dulu namanya pasar Seng, atau dinamakan dengan pasar Seng itu orang menyebut di waktu dahulu Sugulail. Sugulail itu bahasa kitanya apa? Yaitu pasar malam. Nah jadi mun orang dahulu naik haji, orang kemana ikan pasar Seng, nukar apa amas ya. Di pasar Seng tawian. Ya, nah di bawah di pasar Sengnya itu itulah Sugulail. Sugulail di situ wadahnya, artinya dinamakan Sugulail karena di iman Nabi kita itu orang nama jual beli lah Rasulullah di malam hari itu wadahnya di situ. Nah Sugulail. Nah jadi Nabi kita di sini di Bulog berapa tahun di sini, sehingga di antara para sahabat pun di kita begitu kehidupan yang begitu murah. Karena satu sahabat di kita bakami sekalinya nang baju kami itu mau pulih ke awal. Biar ditabuk sekalinya kulit kambing. Kulit kambing akhirnya dapat diberesihi, dijarang bahasa dimakan daripada kurangnya makanan di waktu itu. Tapi Nabi kita dengan para sahabat tenang di sini kada mau apa-apa jawab. Nah itulah perjuangannya Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita melihat di sini namanya adalah di kita tempat dari perkampungan Bani Hashim Bani Muthalib. Waktu mana Nabi kita dibikut dengan begitu keimanan tetap kepada Allah. Mudah-mudahan kita seberatan pun diberi keimanan dan begitu kuat di kita seberataannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelah belakang kita sudah maklum kita ketahui itu tempat di kita adalah lahirnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah siapa? Aminah. Abdullah kan di sini wadahnya. Nah Rasulullah dilahirkan di tempat di sini. Nah begitu agungnya tempat ini rupanya orang-orang di sininya bila ada melihat tempat Nabi Barakah itunya sarik benar, karena saya kaum menjapai padakannya syirik bid'ah macam-macam lah. Jadi suatu ketika berinisiatif juga bubuhannya ini baik dihilangkan hajinya. Rupanya datang di sini poldeser anak menghancur rumahnya itulah ingin menghilangkan ya. Ini sekalinya boldesinya rusak, orangnya mati. Nah, jadi berulang kali dah ajak di sini. Nah, jadi Allah Taala menghendaki mengabadiakan tempatnya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diubahnya ini supaya jangan kantara andakinya situ maktabah. Biasa kita maktabah itu apa? Perpustakaan. Padahal ada di tempat dalamnya itu satu kamar sangat bau harum juga. Itulah tempat kelahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk, makanya itu kata kamu masuk kita di higanya jangan beda-beda no tersarikinya terjenta. Nah tahu aja dah tempat keberkahan terus kita. Nah maka dari itu kita melihat di situ yakinnya kita bahwa di situ tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat itulah yang datangnya Halimatus Sa'diyah mengambil Rasulullah belakang kita Nabi kita disesuai dengan kembali lahir. Begitu aja kita disusui, supaya itu datang orang-orang tukang susu, datang Halimatus Sa'diyah ke sini.
Kenapa yuk? Mbah ditop di Baitullah, datang ke Baitullah. Orang sudah habisan dah bulikan dah mencari kakanakan tukang upahan. Seorang datang talambat, tapi tamu lan kai Nabi kita, nenek Nabi kita, siapa? Abdul Muthalib. Jadi ya Abdul Muthalib kami sampai kamu cari sini karena mencari upahan. Tidak ada sini. Ini sekalinya apa? Maukah ikam jana surga Abu Talib menyusir orangnya dapat duit pang biarnya tuh anak yatim. Tapi bila ikam menyusir, ikam akan luar biasa dapat keberkahan. Oke. Jadi bila datang dah siapa gelar ikam jana Abdul Muthalib. Oke, Halimah As-Sa'di ya. Jadi dia bakhil ya si Abdul Muthalib kan. Ya sudah ada di kita bahasa firasat sudah. Bahwa Rasulullah akan disusui akan siapa? Halimatu As-Sa'diyah. Jadi Abdul Muthalib yang bakhin untung besar ikam ikam terus datang tapi ikam ampunnya. Nah jadi jangan dipadahkan kayak itu akun kah ikam Pak jajan siapa Halimah ulang berpadahal ki ulun dulu ulang padahal ki ulun. Jadi jangan lagi isi dulu hati ulangnya biar menanti Rasulullah di tempat di sini sekalinya Nabi kita luar biasa rupa luar biasa ini ya kita kada kayak anak luar biasa memberi kepingin kakak di benar. Jadi jangan keluarga Halimah biar kan perubahan asa anak di bawah. Nah itulah sakanya Rasulullah ya, jadi dibawa bulik ke mana Jabal Nur tuh Bani Sa'ad. Ini sekalinya orang hanya datangan seorang saya dulu datang. Kenapa? Karena nanggalar himar nang bini nang oyuh nah ini baya bebuat Rasulullah mencapil bu punya bagian buka. Nah jadi orang terus di sidin tadi dulu datang di kampung Bani Sa'ad sana bintang Jabal Nur nah itu sekalinya kumpai segalanya karingan bayi datang langsung itu subur seberataan. Nah makmur di mana di Bani Halimah As-Sa'diyah di sana. Nah itulah berkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga kayak apa keadaan kita bila banyak salawat dan Nabi kita insyaallah berkahan selalu kita ini. Nah itu diwasiati oleh siapa saja murid kita datang di sini banyak juga baca salawat dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah ya Tuhan kami sebagaimana Engkau mudahkan kami berada di tempat ini, mudahkan juga ya Allah seluruh keluarga kami daripada mama kami, abah kami, dan sanak kami dan anak kami seberatan. Untuk datang mereka datang ke tempat ini ya Allah dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Nah sini Bani Sa'ad tadi Bani Muthalib Bani Hashim Bani Muthalib yang di kampung yang di dibikun di sini maulid Nabi kita. Ada pun di sebelah sana sedikit. Nah hampir lagi dulu ada situ Masjid Kucing. Nang cerita Masjid Kucing. Kenapa jadi Masjid Kucing? Sekalinya Rasulullah waktu menaklukkan kota Makkah nang ini diandak bandira di situ raya. Ini masjid itu jangan lagi jasidin mau capila Masjid Kucing itu masjid raya kiranya. Raya itu kemenangan. Jadi waktu Rasulullah masuk ke sini, kada ada perlawanan, orang-orang kapolres tunduk semuanya. Nah dia dikira begitu bendera bacakan tanda kemenangan daripada datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masjid namanya Masjid Raya. Jadi ada pun di dalam suku lain itu ada namanya Masjid Fatihah yang lagi dulu bila mayat dibawa orang kamu ala bila sampai di situ mayat itu nang dibawa nang perawat itu mesti bersinggah. Bila bersinggah baca Fatihah gitu. Baca Fatihah. Nah Masjid Fatihah. Nah berkat keramatnya luar biasa. Nah ini karena kada tak lagi jalannya, membawa mayat tuh kada ada cepatnya lagi. Orang lagi dulu obat, setelah lalu situ membawa mayat aja pasti Fatihah. Jadi pada berkatnya masjid itu. Kenapa? Karena masjid setelah turunnya surah Al-Fatihah. Nah lalu masjid itu masjid Fatihah. Ini kada lagi. Nah kira-kira cukup di sini kita untuk kita ziarah Bajaran Betis di mana sekitar Masjidil Haram. Padahal kami dahulu dibawa sampai ke sana. Kemana lah? Kamuala oleh Jamhuri. Jadi hampir kalau Kamuala sudah semalam dah. Masjidin tahu juga dah. Masjid sejarah kalau
sudah juga. Jadi langkah dah seperti kita nih mengambil berkahnya lah. Nah di sini aja lah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, dimana saat ini kita berada di satu tempat, yaitu di tempat ini dinamakan dengan rumah daripada Siti Khadijah. Nah, jadi malam kebetulan dia di sini ada pernah kan semalam. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi di tempat yang ada pegunungan di sinilah yang adalah tempat rumah daripada Siti Khadijah, yaitu rumahnya adalah kediaman juga daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di rumah inilah nang wahyu turun dan begitu banyak, dan juga di rumah di sini dilahirkannya anak-anaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu kita di tempat kita di Makkah pada saat ini jangan kada-kada kita juga sawatakan ke rumah atau ke tempat daripada rumah Siti Khadijah. Nah ini mengambil keberkahan di mana tempat inilah yang penuh berkah, karena salah satu tempat yang sangat berkah juga selain daripada Masjid Haram. Nah, saya pada Haram adalah nanti dinamakan rumah Siti Khadijah. Nah, jadi kita alhamdulillah kita berada di saat ini di rumah Siti Khadijah. Mudah-mudahan Allah senantiasa juga memberikan keberkahan buat kita keberadaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa rahmati sumulaha minal afiyati husulaha minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal waqti atyabahu minal ihsani atammahu wa minal in'ami Allah wa minal laduni ata'ahu wa minal rizqi awsahu. Allahumma kulli lana ya jabbarana wa ta'ala wa nafsina bisa'adati ajalana wa hamdana wa amalana wa qurub bil akhirati dunyana wa asalana wa ja'al ila rahmatika wa maghfiratika wa sirana ma'alana wasbuk sijala afrika ala dhunubina wa munna alaina bislah wa yubina wa jaditah wa zadana wa bidinika jadana wa alaika tawakkulana wa imadana wa sabit ala nahjil istiqamah wa aidina min mujibatin nadamah ya qiyamah. Allahumma khafif anna siqana al-awzar wa rizukna ma'ishat al-abrar wa qina wa sib'ana syara ashraf wa atiq riqabana wa riqabla amayna wa mahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ajdadina min al-nar ya aziz ya qadar ya karim ya satar ya halim ya jabar ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب أنا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انظر لي نظرة مدد بجاه رسول الله. بذكركم في صلواتي 5 مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقول